السبيل ويجعلنا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم شيخا مرشدا والدليل. الفاتحة على هذه النية جامعة لخيرة الدنيا والآخرة إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس نلت المنى فاستبشري واسلي هذا الحبيب وهذا سيد الرسل. وهذا الذي في يوم الأرض هو شافعنا إذا استغاثنا به من شدة الوجل. نرجو بمدحته غفران زالاتنا مع الرضا وحلول الخلد والحلل. اللهم صل وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah halaman 36 dengan baris ke-6 dari atas, bacaannya wa yaqul inda dukhulihi. Wa yaqulu inda dukhulihi, ya. Langsung saja diterangkan. Wa yaqula inda dukhulihi bismillah. Kemudian di antara adab-adab seseorang ketika masuk ke dalam WC atau kamar mandi, masih kita bicara ya. Ketika masuk jangan nyelonong saja, jangan masuk aja. Inilah hebatnya kita sebagai umat Islam, semuanya diberikan arahan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari mata kita melek, nggak langsung cerutu kita cari, ya. Mata kita melek cari rokok nggak? Nggak kan? Kita melek ngucapin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja dah. Nggak usah banyak-banyak hadisin lu, ini amalin. Ketika melek langsung ngucapin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Kadang-kadang kita lupa pas udah mau maghrib baru keingetan. Oh iya tadi. Karena ada hadis yang menyatakan idza staiqaf
inda manamihi faqala bismillahirrahmanirrahim razaqallahu ridwanahul akbar. Siapa orang yang bangun melek matanya ngucapin bismillah, niscaya Allah anugerahkan buat dirinya mendapat ridho Allah yang amat besar. Ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Tuh, lihat tuh. Dari kita melek ngucapin bismillah, lalu kita usap muka kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kita baca doa bangun tidur, nanti ke WC. Nah ini dia, begitu. Inilah dikatakan orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Iya. Kalau kita anggap sulit, ya itu berarti takaran taufik dan hidayah kita masih rendah. Karena taufik, hidayah datangnya dari mana? Dari Allah. Saking mahalnya tuh taufik hanya disebutkan di dalam ayat yang sebanyak 6.666 ayat cuma satu. Bicara surga banyak, bicara neraka banyak, bicara sholat banyak, bicara, tapi taufik. Apa sih taufik itu? Memudahkan jiwa untuk melaksanakan perintah dan menjauhkan segala. Enteng semuanya, gampang semuanya. Itu lantaran dapat tahu. Apa ayatnya? Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah taufik yang dianugerahkan kepadaku semata-mata adalah pemberian dari Allah. Dari sinilah kita akan berbicara dan kita akan introspeksi jiwa kita bahwa segala apapun perbuatan kita memang dari Allah. Ya. Baik kita, buruk kita, kalau tanpa dari pertolongan Allah nggak bakal bisa kita seperti ini. Dari sinilah jangan mengharap kita masuk surga dengan amal ibadah kita. Jangan berharap. Belentang-belentong. Ibadah banyak kan nggak ada khusyuknya. Lagi sholat Allahu Akbar, pikirin utang, pikirin diomelin bini, pikirin belum makan. Waduh, yang lupa bisa jadi inget. Unyuk banget tuh begitu. Ingat semuanya. Tuh, mau ngarepin surga yang begitu. Makanya Nabi, kita diajarkan doa Nabi itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku meminta kepada kamu ridhomu baru surga. Ridhonya Allah dulu baru surga. Semoga Allah berikan taufik hidayah pada kita agar selalu terus melaksanakan perintah dan menjauhkan segala larangan. Nah, kemudian dikatakan wa yaqula inda duhulihi, dan bahwa disunahkan berdoa, mengucapkan ketika masuk WC. Apa doanya? Bismillah. Dah. Nggak pakai Ar-Rahman, nggak pakai Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim ini nama Asmaullahul Husna, yang baik, yang bagus, yang nggak layak kita sebutkan di dalam WC dan sebagainya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung pada kamu dari segala kejahatan. Khubuth, ya, diartikan dari syaitan yang laki, khaba'ith dari syaitan yang perempuan. Jadi ada juga tuh, ya, ada yang laki, ada yang sama. Khubuthi wal khaba'ith, kita meminta pada Allah, ya, karena yang namanya tempat seperti itu ya tempat yang di dalamnya segala apapun ya murkanya Allah di situ. Makanya jangan dibiasakan masuk ke dalam kamar. Jangan sering-sering. Bisa sekali 15 kali, sehari 15 kali. Masuk ke kamar mandi sebab apa? Perut kebanyakan muatannya. Sebab apa kebanyak muatan? Banyak makan. Udah banyak makan, banyak minum. Jadi ya. Makanya segala sifat kenyang itu tercela. Apapun sifat kenyang udah tercela sudah.
Sehingga dalam ucapan Imam Ghazali, innal qauma lamma syabi'at butunuhum jamihat nufusuhum. Manusia kalau sudah kenyang badannya, perutnya, maka akan menjadi liar seluruh anggota tubuhnya. Orang kenyang bakal semangat gak ibadah? Hah? Udah makan satu nampan sendirian, ya, nyenderan deh, kaki dilonjorin, berbah, tidur. Beda kalau kita nazar, nggak apa-apa itu, satu nampan aneh makan nasi ulam. Buat apa ya? Buat sholat sunnah 100 rakaat. Hebat. Makan nggak apa-apa, biar banyak. Ya, biar banyak makan. Kalau dia begitu. Tapi itulah, kita banyak makan jadi kurang semangat ibadah, kurang ibadah. Itu akan liar seluruh anggota tubuh kita, mata kita, mulut kita, kuping kita. Naudzubillah, kemaluan dan sebagainya. Asyaitonir rajim. Tuh, syaitan yang terlaknat. Syaitan sebenarnya nggak terlaknat. Syaitan tuh hamba Allah yang getol ibadah. Cuman satu sifat yang dimiliki. Jangan kita milikin sifat syaitan. Satu sifat doang. Sifat pujian ada sama syaitan semuanya. Apalagi disebutkan tidak ada satu, ya, di permukaan bumi melainkan telah disujudin oleh syaitan, oleh iblis itu. Satu sifat ini yang hancurkan segala ibadah dia sampai dia terusir, lalu dapat predikat ar-rajim. Ar-rajim artinya makhluk yang mustahil mendapat rahmat Allah. Apa sifatnya? Pengertian sombong apa emang? Sombong itu dikatakan Nabi batrul haq wa ghamtun nas. Itu arti batrul haq, dia tolak tuh kebenaran, nggak mau nerima. Padahal betul ini, nggak mau nerima. Apa yang diucapkan siapapun, baik di bawah dia derajatnya, usianya, keadaannya, kalau memang itu benar, terima. Kalau ditolak, nah masuklah tuh sifat iblis, sifat syaitan. Yang kedua, ghamtun nas, ngeremehin manusia. Dua. Tapi selebihnya kagak. Pakai baju rapi baru, pakai kain baru, sekalipun masih nyicil juga. Sendal, tapi kadang kita takut bawa sendal sih ke masjid, tiba-tiba hilang aja begitu. Sendal baru. Pakai baju baru, apalagi mau ngaji, bersih semuanya. Nah, ini innallah jamil yuhibbul jamal. Allah indah, suka keindahan. Wa inda khurujihi, dan ketika keluar dari WC, nah itu dia. Sekurangnya apa? Kita nggak tahu nih bacaan. Tulis ya, 1/2 meter dari jarak pintu kamar mandi kita, tulis di situ. Ya, itu amali. Ada harus perubahan tiap tahun kita. Tiap tahun bukan semakin kita jauh dari liang kubur, semakin dekat. Seharusnya semakin tambah kesadaran jiwa kita dalam beragama. Semakin kita sadar kita sebagai orang muslim, sebagai orang Islam, gunain apa yang Nabi ajarkan, yang Nabi arahkan, lakuin. Fa'mal walau bi usyrika zakati. Udah beramal sekalipun 1/10. Nggak bisa kayak Nabi 1/10-nya dah. Kita nggak hafal, ya tulis. Nih doa sebelum masuk kamar mandi 1/2 meter, tulis itu. Jadi pas mau masuk kita baca dulu, pas mau keluar berhenti dulu sambil baca. Apa doanya?
Gufronaka, gufronaka, gufronaka. Ampunanmu ya Allah, ampunanmu, ampunanmu. 3 kali bacanya. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adzab. Puji syukur pada Allah yang menghilangkan dariku segala penyakit. Segala. Nah, inilah bedanya kita dengan orang non muslim. Keadaan apapun yang dipandang kasat mata itu adalah seperti kebiasaan manusia. Ini kan dunia, ya kan? Tapi kalau kita niatkan, kita ikutin dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu kebiasaan berubah menjadi pahala, berubah menjadi ibadah. Asalnya adat bisa jadi ibadah. Kita mandi guyur-guyur, biasa manusia. Tapi kalau niat ketika mandi itu, aku niat sunnah. Hari Jumat, aku niat sunnah bertemu saudaraku. Nah, guyur-guyurnya itu berubah asalnya menjadi kebiasaan, jadilah ibadah. Kalau ibadah bakal ditulis dalam hasanat kebaikan kita berupa pahala. Kayak begitunya, ya kan? Yang begitunya kebiasaan, tapi kita lakuin mengikuti ajar Rasulullah, jadi ibadah, pahala. Makan begitu juga, biasa manusia makan. Tapi ketika makan niatnya untuk ibadah, itu makanan berubah yang asalnya adat jadi ibadah. Wa'afani, dan Allah menyelamatkanku. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini. Syukur pada Allah yang telah menghilangkan dariku apa-apa yang menyakiti atau menggangguku. Wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan menyisahkan, menetapkan atas diriku ma yanfa'uni, apa-apa yang bermanfaat padaku. Itulah manusia. Apa yang bisa dibanggain oleh manusia? Ya. Ada seorang anak raja lewat di hadapan Malik bin Dinar dengan lagaknya, sombongnya. Maka Malik bin Dinar dikatakan, wahai anakku, layaknya engkau itu seharusnya jangan begini jalannya, biasa. Dideketin itu. Ini anak deketin Malik bin Dinar dan langsung menyatakan, hal anta ta'rifuni? Ente tahu gak ini siapa? Ya kan? Begitu kan? Udah anak raja, anak siapa, presiden, belaga, sombong. Maka ditanya, hal ta'rifuni man anak, siapa? Engkau tahu gak aku siapa? Maka Malik bin Dinar langsung menjawab, aku betul-betul mengetahui melebihi orang tuamu sendiri. Siapa aku? Maka dijawab oleh Malik bin Dinar, anta awwaluka, ya, mani almaniyun madhirah, awwaluka nutfah madhirah. Engkau adalah permulaannya adalah mani yang hina. Engkau ini mani yang hina. Wa akhiruka jifah qadhirah, dan di penghujungmu adalah bangkai yang busuk. Bangkai yang busuk. Kita permulaan dari mani, di penghujungnya kita sebagai bangkai. Makanya kita meninggal buru-buru gak dikuburin? Buru-buru kan? Coba sehari pada kabur semuanya orang. 2 hari. Wa anta ma'adzalika tahmilul adhirah, sedangkan hidup kamu saat ini membawa kotoran ini perut kita. Ya. Maka kita masuk ke WC, doa ini. Puji syukur pada Allah yang menghilangkan segala dari penyakit dan yang menetapkan padaku, yang menyisahkan kepadaku sesuatu yang bermanfaat. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Itu dia, doa itu. Ya Allah, sucikan diriku, qalbi, hatiku. Yang terpenting, sucikan hatiku ya Allah. Bukan badanku, bukan. Badan bisa rapi, belum tentu hatinya rapi. Tapi kalau hatinya rapi, hatinya bersih, mau tidak mau badannya akan ngikutin. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu.
Kalau sudah bagus anunya, jasadnya akan menjadi bagus. Kalau rusak anunya, maka jasad rusak. Itu adalah makanya hendak kita perhatikan hati kita melebihi dari segala. Ini hati yang buat kita sehat. Hati yang membuat kita menjadi penyakit. Hati kita. Jadi resah badan, nah hatinya sinari, sirami dengan zikir, dengan baca Quran, dengan selawat kepada Nabi, dengan duduk di majelis ta'lim, dengan bergaul kepada orang-orang soleh. Ini yang akan menjadi besitar. Yang dengan sebabnya apapun sakit nggak lepas sholat berjamaah. Yang kalau hatinya bersih apapun gimana juga bisa masih silaturahim kepada saudaranya. Itu lantaran dari Tuhan. Wahassin farji minal fawahish, dan peliharalah kemaluanku dari segala kehancuran, dari segala kekejian. Itu dia, peliharalah. Gitulah sambil lihat, sambil kita bersihkan, sambil kita juga keluar dari kamar mandi, doa yang ini agar Allah jauhkan dari segala, khususnya naudzubillah kemaluan kita, untuk tidak berlaku apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya tidak berbuat zina. Maka Allah kalau dia berbuat zina, naudzubillah, ya, inna zina yurithul faqra. Orang melakukan zina mewariskan kefakiran, bakal miskin dia selama-lamanya, bakal miskin hidupnya, hatinya bakal miskin. Dengan apa itu hilangkan? Taubat. Udah taubat, perbuatan seperti itu udah jangan ngomong lagi kepada yang lain, nggak usah bicara, udah ente taubat sampai mati, nggak usah ngomong. Apalagi sama temen lagi, kemarin aneh ngelakuin begini sama siapa ya, ada orang pengen tahu lagi. Naudzubillah. Tinggalin semuanya, udah diam, jangan ngomong kepada siapapun, sama guru, sama ustadz, jangan, udah diam aja. Taubat sampai mati udah. Itu yang akan hilangkan itu semua. Ya. Nah makanya amalan dari orang-orang soleh itu kita ajarin kepada anak cucu kita. Baik ketika lagi baru keluar dari perut rahim ibunya, setelah diadzankan dan diiqamatkan, bacakanlah surah Al-Qadar di dalam kupingnya, inna anzalna fi lailatil qadri. Itu masih merah tuh, bukan anak kita yang udah 18 tahun. Ini masih merah, masih bayi, kita bacain tuh. Maka disebut para ulama, siapa yang membaca hal demikian, maqaddarallahu fi'la zina ma'ash. Niscaya Allah tidak akan takdirkan buat orang tersebut untuk berbuat zina sepanjang hidupnya. Dengan berkah dari firman Allah surah Al-Qadar. Wala yastaqbilil qiblah wala yastadbirha wa yahrumu dzalika illam yakun bainahu wa bainaha satirun. Dan nggak boleh kita ketika ketika lagi qada hajat itu menghadap kiblat sana kan, nggak boleh kita ketika lagi qada hajat menghadap atau ngebelakangin ke kiblat atau ngebelakangin kiblat. Haram itu. Illam yakun, ya, jikalau tidak terjadi bainahu di antaranya si qadhi hajah ini dan tempat satirun, penutup. Maksudnya apa? Di tempat yang kebuka. Ya, tempat yang kebuka ngablak begitu. Di hutan kah? Di kebun, mau qadha hajah nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh juga ngebelakangin kiblat, haram itu. Selama itu nggak dipersiapkan buat WC, buat jamban, ya kan? Tapi kalau dipersiapkan, kayak kamar mandi kan disiapin. Orang tahu kamar mandi buat qadha hajah apa buat tidur? Buat qadha hajah. Nah, udah tahu berarti dipersiapkan, maka di situ ya itu menafikan keharaman, nggak apa-apa. Jadi sini ada kiblat ya?
Ngadep? Enggak. Kalaupun memang ngadep kiblat nggak apa-apa. Atau di rumah kita, apalagi udah sempit rumah kita, ya udah petak-petak sempit, udah nggak bisa, ya udah ngadep kiblat. Yang penting ditutup, dipersiapkan memang itu buat buat au ba'uda anhu akthar min thalathati adru au kana satiru aqalla min thulutsai dhira, atau jauhnya itu melebihi dari 3 dhira, 3 hasta, taruhlah 1 meter tuh, atau adalah penutupnya kurang dari 2/3 dhira, 2/3 hasta. Nah kalau sampai di bawah pinggul kita, nah itu tetap haram hukumnya. Beda kalau tutup semua, atau di atas pinggul kita sampai dada kita misal tutupannya itu, ya itu nggak haram sekalipun ngadep kiblat. Maksudnya illa fil mawadhi'il muaddah, itu dia, melainkan di tempat-tempat yang dipersiapkan. Wa la yastaqbil asy-syams walal qamar, dan tidak boleh menghadap syams, matahari, dan pula tidak boleh menghadap bulan. Ya, matahari juga nggak boleh menghadap, juga tidak boleh menghadap bulan. Maka di situ ada yang namanya sholat isyraq ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit, ya mungkin subuh, sejam setelah azan subuh atau 1 jam seperempat, itu udah waktu namanya isyraq. Kalau sudah waktu isyraq nggak boleh lagi sholat subuh. Tunggu sebentar, kerjakanlah sholat sunnah sebelum sholat duha. Itu nama ada sholat sunnah isyraq sebelum sholat duha. Tapi ada sebagian ulama menyatakan boleh kita niatkan sholat duha juga. Itu sholat isyraq kita niatkan sholat duha, nggak apa-apa. Tapi afdalnya kita pisah. Sholat isyraqnya dengan nama sholat sunnah isyraq, dan ada lagi nanti rub'un nahar, 1/4 siangnya, jam 8:30, jam 9, itu afdal untuk kita kerjakan sholat sunnah duha. Wala yarfa thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Nah, janganlah kita angkat tuh baju kita, udah telanjang duluan kita. Masuk kamar mandi, buka tutup pintu, udah telanjang dulu. Jangan kita angkat baju melainkan ketika sudah mendekati. Ya, udah deket WC-nya, udah deket, baru kita angkat. Tuh. Atau dekat kamar mandi, baru kita buka baju. Itu kalau memang kamar mandi kita 2 meter. Kamar mandi kita nggak sampai 1/2 meter. Udah semuanya di situ ya. Ada kamar mandi, ada WC, ya susah. Nah ya udah, takdirkan saja. Ditakdirkan. Kalau emang udah segitu ya sebegitu aja. Buka di situ. Yang penting, nah kalau memang luas kamar mandi, jangan kita buka, itu sunnahnya. Melainkan ketika sudah ada dekat WC-nya atau dekat dari kolamnya. Wala yabul fi makani sulbin, jangan biasakan pipis di tempat yang keras seperti ubin. Makanya perhatiin kalau pipis tempat yang kayak ubin begitu kan nyiprat dia, ya kan? Nyiprat. Kalaupun memang mau tidak mau di ubin, ya udah bersihkan pula daerah yang bakal diperkirakan nyiprat ke badan kita. Dari bagian kemaluan, dari paha kita, bersihkan dulu semuanya biar yakin bahwa agar tidak nyiprat itu. Wala yanzur ila sama. Nah, dari adabnya jangan mata kita ngelihat ke atas. Lagi pipis, jangan lihat. Kandang burung sih taruh di dalam kamar mandi. Jangan lihat ke atas. Juga wala ila farjih, jangan ke kemaluannya. Jangan ke kemaluan kita. Lagi pipis pun jangan lihat kemaluan. Wala ila ma yakhruju minhu, dan sesuatu yang keluar darinya, pipisnya, jangan dilihat. Udah. Bersihkan tanpa dilihat. Itu dari adab, dan itulah amal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yabsuq alaih,
Dan pun jangan kita buang ludah. Juga jangan buang ludah ketika sedang pipis. Itu yang membuat katanya dalam berbagai macam tibbiyah, itu membuat gigi kita menjadi kuning, itu sebabnya. Ketika lagi pipis sambil apa? Buang ludah. Kagak kalau kita ngerokok lagi. Maka bisa 2 jam kan? Habisin dulu nih. Nah itu nggak boleh. Dari adab jangan kita lakuin itu. Wala ya'bath biyadih, jangan mainin tangan. Wan yusbil thawbahu, dan hendaklah yusbil, ya, dia tutup kemaluannya atau dia tutup pakaiannya qabla intisabihi, sebelum dia berdiri. Tuh, ditutup lagi. Kayak itu ya afdal. Kita terus gimana? Kalau kau pakai kain bisa narik, ya kan? Nah, kau pakai celana, itulah. Sekurang-kurangnya jangan jauh-jauh tempat celana dan tempat qada hajat kita. Wa yahrumul baul fil masjid. Mana lagi? Haram. Apa? Pipis di masjid haram. Termasuk haram apa? Kita hewan kurban di dalam masjid. Banyak tuh, hati-hati. Gorok hewan kurban di haram, itu nggak boleh. Di luar jalan, jangan dalam masjid. Sekalipun maksudnya dalam masjid, sekalipun tidak dia itu bangunan masjid tapi area masjid. Kayak sekarang nih, kita perhatiin nih. Ini parkiran area masjid gak? Masuk dalam masjid gitu? Mana nadirnya? Masuk masjid gak tuh? Masuk. Berarti itikaf boleh itu, ya Ahmad? Kalau masjid boleh. Itikaf situ tempatnya. Tahiyatul masjid di situ. Berarti berkaitan dengan apapun yang najis nggak boleh. Termasuk gorok hewan kurban. Jangan di situ, luar. Tanah nggak ada lagi. Ya, hah? Taruh pom bensin nggak apa-apa udah. Tulisnya dari Asyakirin yang penting. Iya, yang penting bisa diatur itu. Asal di dalam, jangan dalam mas. Tuh. Walau fi ina'in, sekalipun pipisnya di dalam kolam atau ditaruh di wadah, tapi di dalam masjid. Kalau beda kamar mandi dipersiapkan. Ya. Wala alal qabri. Oh, itu juga sama. Nggak boleh kita. Iya. Termasuk apa? Makruh aja. Injek kuburan. Itu makruh. Gak haram tapi wala ala mat'um, atas makanan. Wa mu'azzam, sesuatu yang naudzubillah dikagumi, diagungkan. Nah, di antara sihir tuh naudzubillah nih. Mereka orang yang pakai sihir, apalagi yang memang jauh dari agama, semakin jitu, semakin paten kalau mereka itu pipis di atas Al-Quran. Itu. Nah, itu dia yang diharamkan. Nah, berbuat begitu jatuhlah keluar dari agama, dikatakan murtad. Yang begitunya banyak yang didatengin, herannya begitu. Kalau guru boro-boro datengin kan. Yang begitu bisa datengin orang-orang. Ya. Yang jauh dari Allah banyak yang begitu. Nah, ini dia. Semua kembali kepada i'tiqad, keyakinan. Makanya belajar agama sebelumnya kita fokuskan bagian ini dulu. Jadi sebelum kita pelajarin sama guru kita, ini dulu mainnya hati. Kita yakin sama guru kita semuanya. Udah, telan. Gak usah dipapak udah.
Apa yang disampaikan telan, benerin. Nah itu bener berarti nyari gurunya bener, yang asal nyomot nyari guru. Kalau nggak sesuai dengan pikiran nafsunya, udah dah. Nah, kan begitu banyak. Itulah. Di semuanya al-madad fil mashhad. Semua tergantung dari keyakinan. Wa yukrah tadi ya. Indal qabri, dan makruh pipis di dekat area kuburan. Bukan di kuburannya, ya dekat-dekat kuburan. Wa qa'iman, makruh. Itu dia. Kencing dalam keadaan ngapain? Berdiri. Gurunya berdiri, muridnya kabur, ngibrit. Jangan kita biasain tuh. Didik anak kita juga begitu. Kita sendiri juga jangan pipis berdiri. Jadi nggak ada istibroknya, nggak ada dehemnya, nggak ada ya bisa nirisnya. Wa fi mutahaddatsin nas, dan juga tidak pipis ketika di tempat manusia sedang berkumpul. Gila namanya itu. Ya, lagi berkumpul di kencing situ. Beda kalau di situ maksiat, judi, minum khamar, ente ngapain? Ane mau pipis depan mereka. Nah, nggak apa-apa itu. Habis pipis kan begitu ya. Kabur gak tuh? Apa tetap main juga? Wa idza atasa hamidallah ta'ala biqalbih, kalau dia bangkis maka hendaklah dia ngucapin di dalam ketika lagi pipis dia bangkis, maka ucapin alhamdulillah itu di dalam faslun. Sampai sini dulu, wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna. Ada pertanyaan silahkan.